kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
Pancasilaa. Belajar, bergerak, program yang berdampak positif pada murid. Yang tadi pertama adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang sekarang yang kedua temanya adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan artinya bahwa potensi-potensi yang ada di sekolah ini harus ditumbuh kembangkan kembali atau diciptakan dengan pembuatan program yang baru. Nah, saya ini mempunyai ide dalam kegiatan program guru penggerak ini sesuai dengan kolaborasi dengan teman sejawat di LMS Angkatan 7 bahwa mencanangkan bahwa program yang akan saya buat itu ekstrakurikuler IDC. IDC singkatan Pak, Intermedia Digital Club. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mewadahi bakat dan minat potensi siswa untuk berkreativitas, kemudian mempunyai kemampuan dalam menciptakan konten-konten nanti akan di-upload ke dalam channel YouTube. Kemudian yang berikutnya bahwa anak tersebut dikembangkan untuk meliput kegiatan-kegiatan seperti momen-momen acara-acara seperti misalkan upacara bendera. Daripada kita memanggil orang lain dari pihak luar, bagaimana kalau kita memanfaatkan siswa tersebut untuk meliput kegiatan-kegiatan. Nah, ekskul tersebut saya ingin dicanangkan itu rencana 1 minggu. Sekarang ini adalah diskusi dengan Bapak, dengan rekan sejawat juga sudah dilakukan, dengan murid juga sudah dilakukan. Atensinya cukup baik Pak mengenai ide tentang ekstrakurikuler IDC itu. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah ekstrakurikuler ini bisa nggak diwujudkan gitu Pak? Ini hanya rencana gitu ke depan gitu. Ya. Secara umum bahwa potensi apapun yang baik itu yang dimiliki oleh sekolah, guru, siswa maupun orang tua itu memang perlu dioptimalkan ya. Namun tentu saja bahwa pengoptimalannya itu memang perlu disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada ya gitu. Ya secara umum bahwa di kita itu memiliki kompetensi keahlian DKP ya yang notabene memang relatif mungkin itu berkisar di bidang keahlian untuk peliputan ya, sehingga sebenarnya mungkin secara ini meskipun tidak diwadahi dalam bentuk formal ekstrakurikuler, namun itu bisa saja bagian dari pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari gitu dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memang eranya kalau sekarang itu ya, memang eranya setiap orang itu sekarang mungkin lagi tren memiliki channel YouTube gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa saja itu dioptimalkan, bisa saja untuk meliput kegiatan-kegiatan yang berada di kegiatan pembelajaran di internal sekolah ataupun kegiatan-kegiatan eksternal sekolah gitu. Ya. Jadi saya ini membuat ide seperti ini bukan hanya di jurusan DKP saja, tapi keseluruhan gitu. Jadi 5 program kalian anak memiliki potensi seperti itu diwadahi dalam kegiatan ekskul. Kalau dalam pembelajaran mungkin hanya khusus di pembelajaran informatika atau di pembelajaran di program kalian DKP. Nah, hal itu ide tersebut saya munculkan supaya nanti ke depan anak mempunyai dampak positif dalam kehidupan sekarang maupun nanti kehidupan yang akan datang. Nah, tentu saja bahwa kegiatan-kegiatan itu sebenarnya
perlu dikoordinasikan dengan bidang kesiswaan gitu ya, karena memang kita kan sudah relatif ekskul itu dibidangi oleh bidang kesiswaan. Oleh karena itu mungkin untuk secara teknis kegiatannya seperti apa itu memang perlu dikoordinasikan dengan bidang kesiswaan. Bisa diterima dengan baik oleh Bapak, mudah-mudahan kita semuanya sehat selamanya, ya rabbal alamin. Sekali lagi saya menutup acara diskusi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan saya ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan berikut ini, ya tadi Bapak sudah ingin berdiskusi dengan kalian ya. Diskusinya apa? Tentang pengelolaan hal-hal yang berdampak positif bagi siswa. Nah, kalau kita lihat dari kegiatan eskul, ya Bapak akan memunculkan eskul tentang IDC. IDC singkatan dari Intermedia Digital Club. Kayaknya di sini belum ada ya, belum ada. Nah, bagaimana respon kalian terhadap ekskul yang nanti akan kita bentuk ya? Nah, apa yang menjadi modal utama yang tadi Bapak sebutkan tadi, yaitu modal manusia dan modal fisik. Ya, itu menjadikan modal kekuatan utama untuk membentuk suatu kegiatan ekstrakurikuler IDC Intermedia Digital Club. Nah, kemudian siapa saja yang menjadi anggota yang boleh bebas ya. Kalian misalkan mempunyai minat dan bakat di bidang digital ya, karena di jurusan DKP ini atau multimedia ini ya mempunyai potensi kalian ya, dimana kalau kita lihat perkembangan teknologi digital itu sudah tidak lagi bisa dibendung ya. Coba kalian lihat di internet ya, perkembangannya cukup pesat sekali ya. Platform digital itu banyak sekali ya, melalui channel YouTube, TikTok dan sebagainya kan lebih paham. Nah, untuk mewadahi seperti itu kan belum ada tuh ya. Wadah itu bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, kreativitas, inovasi dan kreativitas kalian ya, tujuannya seperti itu. Nah, kemudian tindak lanjut lebih jauh adalah kita bisa mengembangkan dengan pembuatan editing video. Nah, editing video dipersilakan kepada kalian ya, mau menggunakan aplikasi apa, Adobe Premiere kah, menggunakan Filmora kah dan sebagainya. Nah, itu diberi kebebasan dalam wadah ekskul itu untuk mengembangkan apa yang kalian punyai dalam potensi tersebut ya. Nah, kemudian hal yang perlu dilakukan adalah kita memanfaatkan hubungan baik dengan kegiatan ekskul yang lain. Misalkan kegiatan ekskul pramuka ya, ada kegiatan misalkan kemah bersama. Nah, itu kan momen yang harus kita abadikan ya. Di apa istilahnya itu, dibuatkan suatu album, sebuah foto kah, sebuah video kah. Nah, tugas dari klub IDC itu ya kalian meliput kegiatan tersebut ya, diliput sedemikian rupa dari mulai awal sampai kegiatannya dan akhirnya, akhir dari kegiatan tersebut. Nah, itu akan ditampilkan melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai. Misalkan ditampilkan di kegiatan upacara, setelah upacara ya ditampilkan, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu kan bisa dilihat oleh orang lain, atau misalkan kalau tidak dilihat secara langsung, itu bisa di upload melalui channel YouTube. Kan itu bermanfaat kan? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kira-kira kegiatan ekskul tersebut menurut kalian bermanfaat atau apa istilahnya itu,
ingin kalian mengikuti kegiatan tersebut? Boleh, silakan ada yang memberikan tanggapan. Jadi kegiatan itu memang apa istilahnya dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Jadi sayangkan potensi kalian sebagai murid dan gurunya juga sudah mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang IT gitu ya, terutama di jurusan multimedia. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kalian ya. Kemudian pertemuannya kapan ya? Seperti ekskul yang lain, 1 minggu sekali ya. Kemudian nanti dievaluasi perkembangannya ya tentang kegiatan tersebut. Siapa yang mengelolanya? Ya guru, ya instruktur dari dari IDC tersebut ya, dan Bapak sendiri mungkin akan terjun langsung untuk melihat perkembangan dari kegiatan ekskul IDC tersebut ya. Nah, itu akan mempunyai manfaat lebih jauh nanti ketika kalian nanti kalau kalian misalkan setelah keluar dari SMK 3 yang menjadi alumni, kemudian ada kemampuan yang seperti itu ya, kalian bisa dijadikan sebagai penghasilan gitu ya. Ada momen misalkan pernikahan, kalian liput, kemudian kalian edit, kemudian itu bisa dijadikan sebagai penghasilan ya, daripada kita menggunakan orang lain kan cukup mahal ya, jasa orang lain itu. Karena kalian mampu, karena kalian sudah bisa bergerak di bidang ekskul IDC ini, bisa dimanfaatkan. Atau yang lebih nyata ya di sekolah kita, momen-momen tertentu ada kegiatan jeda di dalam kegiatan PAT misalnya, kemudian ada kegiatan pentas seni juga bisa diliput, kemudian kalian tayangkan di kelas bisa ya, kemudian di channel YouTube juga bisa, maka itu tergantung pada kualitas kalian ya. Ya, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa yang berminat coba ajukan. Coba ajukan tangannya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bagus ya. Tuh. Ya, alhamdulillah kalau begitu responnya cukup baik ya untuk membentuk suatu klub IDC itu sendiri. Ya baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ini adalah diskusi pertama. Nanti kita berdiskusi lagi lebih jauh tentang pembentukan ekstrakurikuler IDC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, sengaja Bapak datang ke kelas kalian, tetapi tidak banyak ya. Ini hanya berdiskusi saja. Beberapa siswa sudah diwakili oleh gendernya, ada laki-laki, perempuan. Nah, dalam diskusi ini Bapak akan mengambil tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi sekali lagi, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, Bapak mempunyai ide bagaimana kalau kita itu membentuk suatu ekskul yang baru, ekstrakurikuler yang baru. Ekstrakurikuler yang Bapak namai disebut dengan IDC. IDC itu singkatan dari Intermedia Digital Club ya, jadi singkat IDC. Nah, tujuannya adalah menampung ya minat dan bakat siswa dalam mengembangkan digital ya. Kemudian yang keduanya, tujuannya adalah untuk berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan rekan-rekan kalian juga. Yang ketiganya bisa berkolaborasi dengan lintas kegiatan ekskul yang lain ya. Nah, itu dibentuk supaya memanfaatkan tadi aset yang Bapak sebutkan tadi. Asetnya yaitu manusia, fisik, lingkungan sekitar yang sudah memadai, sayang ya. Kemudian yang berikutnya adalah meliput kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan digital seperti kegiatan misalkan ada upacara bendera di sekolah. Biasanya yang meliput kan bukan dari siswa kan, itu dari guru. Nah sekarang Bapak ingin mengaktifkan di klub ini supaya peliputan itu dimotori oleh siswa, ya dimotori oleh siswa. Ya nanti cara ngeditnya, cara membuat judulnya, kemudian aplikasi editingnya apa, itu bisa kalian mengembangkan sendiri. Ya, nah kapan jadwal, kapan itu terbentuk? Nanti Bapak akan membuatkan semacam isian. Siapa yang berminat Bapak akan menyebarkan lewat kertas atau lewat Google Form. Ya, pas saya berminat, nah sekalian juga membuat kalian kumpul. Sudah paham kan maksud dan tujuannya? Paham. Nah, siapa yang berminat untuk mengikuti kegiatan ekskul IDC? Aku. Dewi, terus Syifa. Siva, Ipanali, Risma, siapa? Tiara, terus siapa yang belakang lagi? Yoga Prayoga, terus Yoga Pranita, terus berminat kan? Berminat. Jadi dari sekian yang kumpul juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu rata-rata kalian mempunyai minat ingin mengikuti kegiatan klub IDC ini. Ya mudah-mudahan ini bisa terbentuk dan Bapak akan berkomunikasi dengan pimpinan, kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Ini akan diberikan dibicarakan secara lebih jauh lagi ya bagaimana teknisnya. Nah sebagai teknisnya itu Bapak mendata dulu siswanya yang mau mengikuti. Setelah data terkumpul kita bicarakan dengan guru siapa yang mengajarnya. Potensi yang kedua adalah guru-guru yang mempunyai kemampuan dalam bidang IT. Ya. Kemudian yang ketiga bila perlu kita mendatangkan instruktur dari luar. Ya seperti komunitas digital. Ya kita perlu mengambil ilmu dari yang lain karena dia berpengalaman dalam hal-hal digital seperti ini. Ya, jadi setelah diliput kalian bisa mengirimkan melalui channel diupload video tersebut ke channel YouTube. Bisa YouTube-nya tentang IDC Group, YouTube SMK 3. Nanti kan banyak subscribe dan sebagainya kan. Nah, itu akan menjadi peluang ya atau menumbuhkan potensi berbudaya positif. Jadi mengapa itu dibentuk supaya pengaruh-pengaruh internet itu tersaring ya. Karena sekarang itu ada bullying global ya. Terus ada juga yang bersifat negatif, membuat konten-konten yang negatif. Nah dalam klub ini Bapak berusaha untuk menjembatani kemampuan, potensi, bakat dan minat kalian yang bersifat positif. Diawasi oleh siapa? Ya oleh kepala sekolah, kemudian oleh gurunya sendiri yang berhubungan langsung, dan kalian juga saling memberikan masukan-masukan. Oh itu salah konten itu jangan seperti itu. Ya konten itu kan tidak boleh mengandung sara ya. Sara itu suka agak maras dan antar golongan itu tidak boleh. Ya kita harus toleran, ya kita harus naik ya. Kan kita juga harus mengetahui tentang undang-undang IT ya. Jadi hal yang seperti itu harus ya. Nah kalau kalian sudah memahami tentang maksud dan tujuan terbentuknya klub IDC ini ya, sambil menunggu kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang klub ekskul IDC. Ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Kalian bisa mengimbaskan kembali, mempromosikan ya ke teman-teman lain. Bukan hanya di kelas ini, ajaklah teman-teman yang lain. Siapa yang mau berminat masuk ke ekskul IDC, Intermedia Digital Club, karena ini bagus kesannya. Jadi bahan untuk praktek
hubungannya dengan pembelajaran informatika ada, pembelajaran di perhotelan juga ada, ya. Kita bisa mengupload tutorial tentang bagaimana cara membersihkan area, bagaimana cara laundry yang benar, bagaimana cara untuk menerima tamu yang benar. Itu kan menjadi hal yang budaya positif. Kalau dibaca orang lain, biasanya dalam YouTube itu muncul diketik bagaimana cara membersihkan area. Ternyata punya kamu konten itu yang bisa yang keluar itu kemudian dilihat, dipelajari, akhirnya bisa bermanfaat untuk yang lain. Bukan hanya di sekolah saja, tapi berimbas ke sekolah lain, ke masyarakat luas, ya seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadiran dalam diskusi ini, terutama dalam pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ya, di judulnya juga pengelolaan program. Jadi programnya tadi Eskul Ekstrakurrikulum IDC yang berdampak positif pada umum. Yang mudah-mudahan terus berdampak ya, tidak hanya istilahnya itu masuk satu kali kesannya kosong. Jadi tolonglah memanfaatkan media ini atau program ini untuk kemajuan kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak usahakan selamat beraktivitas menjelang kegiatan PSB. Bapak tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan sekalian kita berkumpul di sini untuk berdiskusi ya, diskusi tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Ya, kita mengenal 7 aset. Aset yang pertama adalah aset manusia, fisik, kemudian finansial, kemudian aset agama dan budaya. Ya, nah itu diantaranya. Nah, dari kekuatan kita itu harus muncul. Ya, apa yang harus dimunculkan, silakan kalian memunculkannya yang menjadikan kekuatan positif. Ya, terutama kalau dalam sumber daya manusia kan cukup ya, dari kalian sebagai murid itu dijadikan modal utama yang cukup besar. Ya, kemudian gurunya juga mempunyai potensi. Ya, nah Bapak itu mempunyai gagasan untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler yang baru. Kan biasanya hanya itu saja ya. Nah, setelah diidentifikasi ternyata kekuatannya ada di sarana prasarana dan SDM, yaitu mengembangkan tentang kegiatan eskul yang diberi nama Intermedia Digital Club, ya, disingkat dengan IDC. Nah, apa tujuan maksudnya kita membuat klub tersebut? Supaya mewadahi potensi dari anak didik yang mempunyai minat dan bakat. Di sana akan mengembangkan kreativitas, inovasi, apa saja yang dilakukan, misalkan meliput kegiatan sedang upacara, itu diliput oleh kalian itu ya, kemudian dibuatkan editing videonya, kemudian nanti setelah itu bisa dipresentasikan di hadapan minimal di kelompoknya di dalam wadah klub tersebut, kemudian lebih jauh akan di upload ke channel YouTube atau channel-channel yang lain. Nah itu kira-kira menurut kalian ini mempunyai tempat kamu dengan berminat masuk ke dalam klub ini ya. Kemudian siapa namanya? Ivan Alik, gimana? Berminat ya, catat bapak mengidentifikasi dari ini. Berminat yakin? Ya, nanti ditunggu pendaftarannya ya. Nah, baiklah kalau begitu Bapak sudah mengecek setiap kelas itu ada ya, ini kelas 10 PH 3 ya, jadi Bapak masuk ke 10 PH 1, 10 PH 2 dan berminat juga, kemudian masuk ke program kalian DKP juga berminat, berarti nanti Bapak akan mengajukan ke pihak pimpinan sekolah supaya membentuk kegiatan ekskul di
bisa diselenggarakan. Nah, kapan penyelenggaraannya? Ya setiap 1 minggu sekali seperti kegiatan sekolah namanya. Dan kamu bisa mengatur jadwalnya sendiri, mengatur temanya sendiri, ya, mengatur aplikasi yang kamu kuasai. Nanti dibimbing oleh siapa? Ya, oleh guru-guru IT di MM banyak, ya oleh Bapak sendiri bisa, atau oleh instruktur yang sudah berpengalaman. Nanti kita mengambil instruktur dari luar, tapi karena potensinya lebih besar di guru, kayaknya yang memberikan materi itu dari pihak guru yang ada di sekolah kita. Ya, begitu saja untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan ke depan bisa terbentuk. Kan ini hanya baru rencana. Ya, Bapak mungkin dibahasi setiap kelas itu ada nggak minatnya. Nanti ini secara obrolan biasa, nanti akan diisian dalam bentuk Bitly atau dalam bentuk Google Form, dikirimkan ke setiap kelas. Siapa yang mau berminat, mengapa gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mengucapkan mengapa untuk melakukan aktivitas membacanya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.